Di atas awan, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Andalusia. Rakyatnya hidup tentram, makmur, dan damai. Tapi, semuanya berubah ketika raja mereka yang terkenal arif, adil, dan bijaksana meninggal karena terserang sebuah wabah penyakit asing. Kerajaan itu tidak semakmur dulu. Sepeninggal raja, pihak kerajaan belum memutuskan siapa yang akan menjadi pemegang tahta kerajaan sebagai penerus. Raja dan ratu telah tiada. Mereka hanya memiliki dua orang putri yang bernama Cindy dan Dinda. Keduanya sama-sama berparas cantik jelita. Tapi sayang, mereka belum cukup umur untuk memerintah kerajaan sebesar Andalusia karena masih manja dan kekanakan. Pada suatu pagi, seperti biasa Putri Cindy dan Putri Dinda berjalan mengelilingi sekitar kerajaan untuk menikmati udara pagi yang menyejukkan. Tanpa sengaja, ada seorang penasihat kerajaan yang tidak sengaja menabrak Putri Cindy dan Putri Dinda hingga mereka tersungkur bersamaan. Penasihat itu sedang membawa seember air dan otomatis membasahi gaun indah Putri. Apa-apaan ini? Bahkan saya, Tuan Putri, saya tidak sengaja. Kamu sengaja ingin membuat kami malu dan gaun kami basah? Saya benar-benar tidak sengaja, Putri. Maafkan saya. Tidak, aku tidak bisa menerima semua ini. Kamu harus keluar dari sini. Andalusia tidak membutuhkan orang seperti kamu. Pergi dan jangan mendekat lagi. Oh, Tuan Putri, betapa sombongnya kalian. Semenjak sepeninggal raja, kalian telah semena-mena kepada semua orang. Jadi, selama ini mereka mengatakan kepadamu, dasar mereka orang desa yang gak berguna. Seharusnya mereka sadar, kita sebagai seorang putri memang berhak dihargai. Maaf, Tuan Putri. Dengan berat hati, saya harus mengirim kalian ke bumi, agar kalian merasakan kehidupan yang sebenarnya. Tidak, aku tidak mau turun ke bumi yang penuh penderitaan itu. Aku juga tidak mau. Semuanya telah terlambat. Penasihat kerajaan itu telah memutuskan untuk mengirim Putri Cindy dan Putri Dinda untuk turun ke bumi. Mereka menangis, merasa menyesal telah menyia-nyiakan kenikmatan yang telah ada. Mereka ingin tetap berada pada kemewahan hidup di kerajaan. Kedua putri itu pun akhirnya menyerah setelah mahkota yang ada di kepala mereka diambil oleh sang penasihat kerajaan. Tanpa kekuatan yang ada di mahkota itu, mereka tidak mungkin bisa memasuki Andalusia. Sekarang mereka hanya perlu mengerjakan 3 kebaikan yang disebut oleh penasihat tadi, agar bisa secepatnya kembali lagi ke Andalusia. Kami tidak mau hidup di bumi. Penasihat bawa kami ke kerajaan sekarang juga. Kami akan memperbaiki semuanya. Jangan tempatkan kami di sini. Kalian pasti akan kembali, Putri. Kalian hanya harus melakukan 3 kebaikan dengan tulus. Setelah turun di bumi, mereka merasa asing dengan tempat itu. Mereka juga tidak dibekali sekeping emas atau sebiji gandum sekalipun. Mereka terlihat sangat panik, cemas, dan ketakutan. Gaun indah mereka telah diganti oleh pakaian lusuh khas penduduk bumi yang miskin. Hujan deras sedang mengguyur bumi. Putri Cindy dan Putri Dinda berteduh di bawah sebuah gubuk reot yang kotor. Keduanya pun tidak sengaja tertidur sampai pagi datang. Nak, bangun. Sedang apa kalian di sini? Ibu siapa? Kami ada di mana, Bu? Saya Martina. Ibu tadi tidak sengaja lewat di dekat gubuk ini. Saya pikir kalian mayat yang suka dibuang hasil mutilasi kayak dikit-dikit itu. Mayat? Mutilasi? Nama kalian siapa? Saya Cindy dan ini adik saya Dinda. Sebenarnya kami ada di mana, Bu? Kalian ada di desa Seger Bener. Kalian datang dari mana? Kami datang dari Anda. Maksud adik saya kita tersesat, Bu, dan kami tidak tahu mau tinggal di mana.
Kami bingung mau tinggal di rumah ibu. Kebetulan ibu seorang janda yang tidak punya anak. Kalau kalian mau, silahkan tinggal di rumah ibu. Tapi rumah ibu hanya sederhana. Makasih atas kebaikan ibu. Iya Bu, kami tidak keberatan. Selanjutnya, Putri Cindy dan Putri Dinda tinggal di rumah Ibu Marsinah. Sehari-hari, Ibu Marsinah biasa berjualan roti sekaligus menjadi pembantu di rumah pengusaha roti di kampung itu. Untuk meringankan beban, Putri Cindy dan Putri Dinda membantu berjualan roti untuk menjaga agar identitas mereka sebagai putri kerajaan langit tidak terbongkar. Roti lezat dan enak. Roti. Hei kalian, penjual roti ke sini. Ini rasa apa? Ini rasa stroberi, ini rasa durian. Dan ini coklat. Harganya berapaan? Semua harganya 500-an. Oh, Jadi beli yang mana? siapa bilang mau beli roti? Terus kamu mau apa? Setelah melihat roti kalian, ternyata nggak ada yang menarik bagi saya. Kelihatannya roti kalian nggak enak semua. Sembarangan kamu. Kalau nggak punya uang bilang aja. Saya pasti punya uang, tapi saya nggak mau buang-buang uang saya buat beli roti nggak enak kalian. Apa sih? Nyebelin banget. Saya Marco, cowok paling ganteng di kampung ini. Ganteng dari mananya? Yang ada nyebelin. Kamu dari tadi basa-basi terus, buang-buang waktu kita aja. Udah, kita pergi aja. Ngapain orang seperti itu diladenin? Mereka pun melanjutkan berjualan. Sang penasihat kerajaan yang memantau mereka dari kejauhan tersenyum melihat Putri Cindy dan Putri Dinda yang sedang emosional kepada pemuda itu. Ini baru jawaban yang paling ringan, Putri. Belajarlah lebih dewasa dan lebih sabar. Roti yang dibawa mereka tinggal separuh lagi. Mereka sudah memulai perjalanan untuk pulang ke rumah Ibu Marsinah. Untuk pemula, ini sudah cukup lumayan menurut Ibu Marsinah. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dua orang ibu dan anak yang sedang bersedih di pinggir jalan. Sabar ya nak, sebentar lagi pasti ada makanan. Tapi Sarah udah lapar Bu, apa nggak ada makanan lagi? Makanan terakhir kita sudah habis tadi pagi nak. Dinda, coba kamu lihat ibu itu, kenapa dia bersedih? Mana aku tahu, kenapa kita harus peduli? Kamu nggak ingat kita dikirim ke bumi karena apa dan untuk apa? Siapa tahu salah satu kebaikan dari 3 kebaikan itu ada di ibu itu. Aku pengen secepatnya pulang ke Andalusia. Iya, aku juga Kak. Ayo kita ke sana. Ibu kelihatan sedih. Ada apa Bu? Kami nggak punya makanan, Non. Saya mau bekerja, tapi Sarah anak saya lagi sakit. Saya bingung, saya sedih. Sarah sakit apa, Bu? Sakit emah, Non. Dia telat makan. Jadi Ibu dan Sarah belum makan dari tadi? Belum. Saya nggak penting, Non. Yang penting Sarah, kasihan dia belum makan. Kami punya sedikit roti Bu. Tadinya kami mau jual berhubung mau hampir malam, jadi kita berikan sisanya kepada Ibu dan Sarah. Tapi kalau Non gimana? Sudah, ambil aja Bu. Yang penting Sarah makan sekarang. Terima kasih, Non. Semoga kebaikan Non dibalas oleh Tuhan. Terima kasih. Iya, sama-sama Sarah. Aku takut Kak, nanti Ibu marah. Jangan takut, kita berpikiran baik aja. Sesampainya di rumah, Putri Cindy dan Putri Dinda tampak merasa bersalah karena mereka hanya bisa memberi setengah dari hasil yang seharusnya. Padahal rotinya habis. Mereka takut dimarahi ibu. Ibu, tadi sisa rotinya kami berikan kepada ibu dan anaknya yang nggak punya makanan. Iya Bu, kami kasihan sama mereka. Kalian sungguh mulia. Ibu senang kalian mau membantu sesama. Jangan takut, Ibu nggak marah sama kalian. Beneran Ibu nggak marah? Enggak, itu kan kebaikan.
Terima kasih, Bu. Kerja bagus Tuan Putri. Masih ada dua kebaikan lagi yang harus kalian lakukan. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini. Keesokan harinya, dua orang preman yang terlihat sangar datang ke rumah Ibu Marsina. Kenapa hasilnya tidak memuaskan? Salahmu saja, penjualannya selalu kurang.